ulumihi wa asrarihi wa karamatihi. Wakil Talkin Syekh Mursyid Bapak Ki Haji Mustafa Al-Maduri, Ki Haji Anang As'ari, Ki Haji Mahya Al-Bukhari, Pemangku Hajat Ibu Hajah Siti Zuhriyah, keluarga besar Raden Sudirman V dan Ibu Widiawati, Bunda Haya, Prof. Priyatno dan Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membaca kitab Sirul Asrar karya Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih terkait tentang zikir khalwat atau zikir yang juga diamalkan dalam TKN Suryalaya Sirna Rasa Mas PPKN. Meskipun tidak semuanya diamalkan oleh TKN. Lalu bagaimana? Ya kita ikut guru mursyid kita. Ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir yang diambil oleh mursyid kita. Ada juga yang tidak diambil oleh mursyid kita. Diambilnya dan tidak diambilnya ini pun tidak sembarangan. Tidak sembarangan seperti apoteker yang sedang eh, meracik obat. Semua unsur bagus. Semua unsur bagus. Cuman ada yang dikurangi dosisnya karena mungkin usianya, karena mungkin keadaannya, gitu. Begitu pula guru mursyid kita, gitu. Ada amalia-amalia Syekh Abdul Qadir yang diambil dan dijadikan menjadi amalia harian ikhwan-ikhwan atau amalia bulanan atau amalia tahunan, tapi ada juga yang tidak diambil, gitu. Dan semua ini dengan racikan guru mursyid yang ngepas untuk ikhwan-ikhwannya. Jadi kalau takarannya 1 sendok garam ya jangan ditambahin, jangan dikurangin. Udah itu aja. Kalau pengen rasanya rasa guru mursyid lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi lisaliki ayakro'a ad-du'a as-sayfi. Maka selayaknya semestinya bagi seorang salik untuk membaca doa Saifi ini yang diamalkan juga kita, sudah dijasakan oleh guru agung kita. Fikul yaumin marrotan, setiap harinya 1 kali. Yang untuk membelinya itu puasa 3 hari, kemudian 40 hari tidak bersentuhan lawan jenis, meskipun anak atau istri atau ibu. Tapi Abah mengatakan ya kalau mau diamalkan silakan, kalau tidak sudah diamalkan oleh Abah. Ini apa namanya, hadiah hadiah terbesar untuk semua ikhwan-ikhwan karena mengamalkan ini tidaklah mudah. Abah aja diriadokan oleh Abah Anom bertahun-tahun, bukan tidak mampu gitu. Tapi disengaja oleh Abah Anom dibatalkan terus. Abah cerita di hari terakhir akan selesai, ketika naik angkot ada ibu-ibu yang akan jatuh gitu dari angkotnya. Kalau dibiarin selamat Abah. Tapi kalau dibiarin secara manusiawi ya tidak beradab. Ada orang akan jatuh, akan celaka, nggak ditolong gitu. Maka ya ditolong sama Abah, ditarik tangannya. Alhamdulillah ibu itu selamat. Konsekuensinya Abah mengulang lagi puasanya dari hari pertama gitu. Setelah itu baru membaca setiap hari 1 kali atau 2 kali. Wa yaqra'a minal Qur'ani fi kulli yaumin, membaca Al-Quran setiap hari
Jadi nggak ada tuh dalam Tekian itu tidak membaca Quran, tetap membaca Quran karena Syekh Abdul Qadir sudah apa namanya sudah melabelkan torikohnya torikotuna mabniun alal kitabi wa sunnati. Torikoh kita ini berdiri atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Maka tidak ada perkataan bahwa Ikhwan itu tidak perlu membaca Quran. Tidak harus tetap baca Quran. Bahkan yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir, miqdara mi'atai ayah, 200 ayat setiap hari. Summa yazkurallaha kasiran. Kemudian banyak-banyak berzikir. Imma jahron. Baik dengan suara yang keras. Ingkana min ahlil jahri. Jika dia termasuk ahli jahri, ya kita juga ahli jahri. Kita ahli jahri wal khafi. Tapi Syekh Abdul Qadir membagi. Ada ahli jahri, ada ahli khafi. Ada yang zikirnya jahar, ada yang zikirnya khafi. Au khafiyatan. Atau secara khafi. Ingkana min ahlil khafiyah. Jika dia termasuk ahlil khafiyah. Nah, kalau kita ya jahar ya harus khafi. Tidak akan bisa khafi kalau tidak ada jahar. Jahar tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada khafinya di dalam. Begitu pula khafi tidak akan bisa dilakukan kalau tidak di apa namanya dibangkitkan dengan jahar. Wa maqamul khafiyati yakunu ba'da hayatil qalbi. Dan makom khafi itu eh, setelah menghidupkan hati, hayatul qalbi, biainil hayah, dengan mata air kehidupan, menghidupkan hati dengan mata air kehidupan. Yang kalau dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, falamma jawaza qala li fatahu atina goda'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Setelah melewati Majma' al-Bahrain dalam riwayat 12 jam, Nabi Musa berkata kepada Yusa ibni Nun, murid dan keponakannya, Atina goda'ana laqad lakina min safarina haza nasoba. Berikan makananmu, berikan makanan kita, bawa makanan kita, karena kita sudah sangat lapar sekali. Lalu Yusa berkata, Araita is awaina ila sakarati fa inni nasitul huta fama ansanihu ila syaitanu an askura wa taghadza sabilahu fil bahri ajaba. Ketika kita tidur kemarin di Majma' al-Bahrain, itu ikannya hidup lagi gitu. Lompat masuk ke laut dan berenang seperti biasanya sedangkan ikan itu sudah dimakan. Dalam riwayatnya Az-Zamakhsyari, Tafsir Al-Kasyaf, hidupnya ikan itu dikarenakan terkena ainul hayat, mata air kehidupan. Dan dijelaskan oleh Abu Qasim Al-Qusairi dalam kitab Lataiful Isyarah, hati itu kalau pengen hidup harus dengan ainul hayat. Mata air kehidupan apa? Talqin. Itu talqin. Ba'da hayatil qalbi.
Wa nataqahu bilisani sirri, dan diucapkan zikir khafi itu dengan lisanus sir, yang tidak ada suaranya, tidak ada gerakannya, lisanus sir, lisan rahasia. Kama qala ta'ala waskuruhu kama hadakum. Sebutlah nama Allah sebagaimana kalian diajarkan. Jadi zikir itu bukan bagaimana maunya kita, ya kan? Harus ikut. Ikut siapa? Ikut guru. Guru ikut siapa? Ikut gurunya. Gurunya ikut siapa? Ikut gurunya. Gurunya ikut siapa? Sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kama hadakum. Jadi bukan maunya sendiri zikir. Zikir jahar di kopiin, zikir kopi dijaharin, ya nggak bisa. Ya seperti tadi ilustrasinya, kalau minum obat jangan bagaimana maunya, tapi ikut anjuran dokter. Suruh 3 kali ya 3 kali, suruh 2 kali ya 2 kali. Minumnya 1 sendok 1 sendok, jangan lebihin, jangan dikurangin. Tapi dokter nggak ngomong apa-apa, ya nggak perlu ngomong, diomongin juga nggak paham. Udah yakin pasti dokter punya kebijakan. Kenapa harus 3 kali sehari? Kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa harus 1 sendok? Kenapa sebelum makan bukan setelah makan? Atau kenapa setelah makan sebelum makan bukan sebelum makan? Itu semuanya sudah ada takarannya dari dokter. Ya kita tinggal ngelaksanain aja udah. Begitu pula dalam zikir. Udah kita tinggal zikir khafi, zikir jahar. Kenapa goyang-goyang? Kenapa matanya boleh melek sekarang? Itu sudah takarannya guru agung, gitu. Sudah kita rasakan zikir jahar dan zikir khafi. Ini waskuruhu kama hadakum. Au ila maratibi zikrikum, sampai kepada makom zikrikum, zikir kepadamu. Dengan mengikuti tata cara guru, maka zikir itu akan menaikkan derajat kita sampai kepada hakikat zikrullah, hakikat zikrillah, hakikatnya zikrullah, gitu. Nanti macam-macam tanda-tandanya, ada bisa gak ala tatma ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir yang baik, zikir yang nyampe adalah ciri-cirinya hatinya tenang. Wa summa likulli maqamin ismun wa adabun, dan setiap makom-makom itu ada namanya. Nih, naik ke makom ini, makom itu kayak stasiun dah. Makom ini jangan turun lagi, naik lagi pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting naik dikit-dikit. Istilahnya jadi kura-kura lah. Jadi kura-kura jalannya meskipun lambat tapi fokus dia, lurus aja dah. Nyampe meskipun lambat, daripada cepet-cepet malah kemana-mana. Ada adabnya, ada namanya. Istirahat di apa namanya, berhenti di stasiunnya, jalan lagi, gitu. Ya'rifuhu ahluhu wa yaqra. Ya'rifu ahluhu, yang diketahui oleh ahlul makom. Oh, makomnya sampai di sini nih. Makomnya zikirnya enak, zikirnya tenang. Makomnya ketika zikir ada gejolak hati. Ada juga makomnya ketika zikir Allah bukakan rahasia-rahasia Allah. Sesuatu yang dilihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Laqad ra'ahu bil ufukil mubin. Sesungguhnya Nabi Muhammad sudah sampai kepada makom ra'ahu, melihat malaikat Jibril bisuratihi, dengan bentuknya di tempat yang mulia. Wa yaqra qul huwallahu ahad.
kulla yaumin mi'ata marratin. Membaca kul huwallahu ahad setiap hari 500 kali. Ini yang enggak dimasukkan dalam racikan obat Torikoh, Qadiriyah, Naksabandiyah, Mahasuryalaya, Sirna Rasa. Nggak diituin tuh. Membaca 100 kali kul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli yaumin mi'ata marrah. Lalu berselawat kepada Nabi setiap harinya 100 kali. Bacaan selawat Nabi juga ini tidak diracik juga, cuma Abang menganjurkan perbanyak membaca selawat. Selawatnya yang mana? Syekh Abdul Qadir tidak menentukan selawatnya, selawat apa saja, mau naria, mau selawat Fatih, mau selawat Bani Hashim, mau selawat apapun. Tapi Guru Agung kita meraciknya dengan selawat Bani Hashim yang diperbanyak. Ustadz, kalau orang TKN baca salat Fatih, silakan baca salat Fatih. Allahumma sholli ala Muhammad al-Fatih, lima uglik wal khatim, lima sabak, silakan. Nah, tapi racikan yang paling tepat adalah membaca selawat Bani Hashim. Wa yaqulu, dan berkata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mimma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir in wa anta ala kulli syai'in qadir mi'ata marratin summa in istata'a zada masa'ah minan nawafil wa tilawah. Kemudian kalaupun diinginkan perbanyak sholat-sholat sunnah dan perbanyak membaca Al-Quran. Istighfar ini tidak masuk dalam racikan Toriko, Qadiriyah, Naksabandiyah, Mahat, Suryalaya, Sirna Rasa. Summa ini stato'a, kalaupun mampu, zada ala sya'a minan nawafil wa tilawah. Tambahin dengan apa sekendakmu dari berzikir, zikir apa saja, dan membaca selawat, membaca Al-Quran, membaca selawat. Apa nawafil ini ya? Bisa salat-salat waktu, salat-salat sunnah. Nah, kuatkan salat-salat sunnahnya. Baik yang muakkatan, baik yang ada terikat dengan waktu, ba'diyah, qobliyah, atau yang tidak ada waktunya. Perbanyak sholatnya. Dan itu sudah ada takarannya di TKN Surabaya Sirna Rasa. Sum ini buat tilawah dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.